Forbes menjulukinya sebagai wanita paling berkuasa ke-57 di dunia, seorang ikon nasional, dan orang-orang sangat memujanya, mempercayai bahwa dia jauh lebih kuat dari suaminya. Ibu negara Cina Peng Liyuan dikenal karena bakat bernyanyi dan gaya glamornya. Dia telah mendampingi Presiden Xi Jinping selama 36 tahun dalam suka dan duka. Mereka sering tampil bersama di acara resmi, masih berpegangan tangan dan tampak mesra. Ini merupakan fenomena baru karena para mantan pemimpin tidak pernah menunjukkan kehidupan pribadi mereka karena istri harus berada di belakang layar. Tetapi Peng Liyuan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia adalah penyanyi opera berpangkat mayor jenderal yang menghibur para prajurit yang turun ke medan perang. Bagaimana penyanyi opera ini mencapai posisi ibu negara? Mengapa Peng Liyuan menerima Xi Jinping, yang seorang anak pengkhianat revolusioner, sebagai suaminya? Apakah keluarga Xi selamat dari amukan mahasiswa militan? Bagaimana perjalanan kisah cinta mereka? Berikut adalah kisah inspiratif ibu negara Peng Liyuan dan Presiden Xi Jinping dari Cina. Peng Liyuan lahir pada tanggal 20 November tahun 1962 di Kabupaten Yuncheng, Provinsi Shandong. Ayahnya Peng Longkun adalah Direktur Pusat Kebudayaan Kabupaten Yuncheng, sementara ibunya Li Shuying adalah penyanyi opera utama di grup opera Yu. Liyuan dibesarkan oleh ibu tunggal dan tumbuh menjadi anak berbakat. Terima kasih karena vokalnya yang langka, di mana Liyuan mampu menyanyikan petikan opera Yu berkat ajaran ibunya. Dia masuk ke sekolah seni Shandong pada usia 15 tahun dan mengkhususkan diri dalam lagu-lagu daerah. Kerja kerasnya terbayar saat dia memenangkan hadiah luar biasa, konser lagu, dan tari Provinsi Shandong. Pada usia 18 tahun, Liyuan bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat dan ditunjuk sebagai pejuang seni budaya. Dia dipindahkan ke grup lagu dan tari Biro Politik Umum, dan pada tahun 1985, Peng Liyuan bergegas ke garis depan pertempuran Laoshan untuk menghibur para prajurit. Dia sekarang memegang pangkat mayor jenderal, kemudian menghadiri konservatorium musik di Beijing. Pada tahun 1983, Komite Biro Politik Partai Pekerja Korea Utara, yakni Kim Jong-il, mengunjungi Cina untuk pertama kalinya, di mana Peng Liyuan mendapat kehormatan untuk menyanyikan lagu Korea Utara yang terkenal, yakni The Flower Girl dalam 2 bahasa. Tahun 1983 adalah tahun penting bagi Peng Liyuan, karena dia menjadi akrab di telinga penonton Cina. Dia segera tampil di acara televisi khusus malam Tahun Baru, yang diselenggarakan oleh China Central Television. Liyuan menyanyikan lagu On the Fields of Hope dan The Snow in Saibei, yang ditonton oleh ratusan juta pemirsa. Liyuan berhasil memenangkan hati penonton dan dengan demikian memantapkan posisinya yang unik di dunia musik vokal rakyat Tiongkok. Penampilan sukses ini membuatnya terkenal, dan dia terus tampil di acara itu secara teratur. Liyuan diterima di Konservatorium Musik Tiongkok sebagai mahasiswa tingkat 3, di mana ia belajar di bawah penyanyi terkenal Jin Tielin, kemudian sebagai mahasiswa sarjana di bawah bimbingan Guo Lanying. Untuk merayakan ulang tahun ke-40 kemenangan dalam perang, Peng Liyuan muncul di Teater Tianqiao Beijing dan dianugerahi Plum Blossom Award, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam industri teater Tiongkok. Liyuan selalu ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyanyi dan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi ibu negara Cina. Tetapi satu kejadian mengubah seluruh hidupnya ketika teman-temannya memperkenalkannya pada seorang pria. Dia bertemu calon suaminya secara kebetulan pada tahun 1986, ketika dia berusia 24 tahun. Xi Jinping lahir dan tumbuh dalam dunia yang keras. Dia lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1953 sebagai anak ketiga dari Xi Jongsun dan istri keduanya Qi Xin. Setelah berdirinya Republik Cina pada tahun 1949,
ayah Xi memegang serangkaian jabatan, termasuk Kepala Propaganda Partai, Wakil Perdana Menteri, dan Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional. Ketika Xi berusia 10 tahun, ayahnya dihukum secara politik, dianggap sebagai musuh revolusi, dan dikeluarkan dari partai. Sebagai hukuman, ayahnya dikirim untuk bekerja di sebuah pabrik di Luoyang. Revolusi Kebudayaan 1966 menghentikan pendidikan menengah Xi. Militan mahasiswa mengacak-acak rumah keluarga Xi, dan salah satu saudara perempuannya, yakni Xi Heping, dianiaya hingga meninggal oleh militan mahasiswa. Kemudian, ibunya dipaksa untuk mencela ayahnya di depan umum saat dia diarak di depan khalayak sebagai musuh revolusi. Ayahnya kemudian dipenjara pada tahun 1968 ketika Xi berusia 15 tahun. Keluarga Xi diasingkan di desa Liangjiahe akibat kebijakan gerakan turun ke pedesaan oleh Mao Zedong. Daerah pedesaan ini sangat terbelakang, yang menciptakan kesenjangan besar bagi Xi sebagai seorang remaja. Xi mengingat bahwa dia harus mengatasi 5 rintangan, yakni kutu, makanan, kehidupan, tenaga kerja, dan rintangan pikiran, membuatnya merasa dekat dengan kaum miskin pedesaan. Tidak tahan dengan kehidupan pedesaan, Xi melarikan diri ke Beijing. Dia ditangkap selama kebijakan keras desertir pedesaan dan dikirim ke kamp pekerja untuk menggali parit sebagai hukuman. Desertir adalah sebuah kondisi di mana seorang prajurit atau orang yang wajib militer justru meninggalkan atau melarikan diri dari dinas atau tugas, dengan maksud tidak akan pernah kembali. Bibinya membujuk Xi untuk kembali ke desa, dan Xi akhirnya menghabiskan total 7 tahun tinggal di Yanchuan. Saat Xi berumur 20 tahun, Kabupaten Yanchuan menugaskan Xi ke desa Zhaojiahe untuk memimpin upaya pendidikan sosial. Karena pekerjaannya bagus dan hubungan yang kuat dengan penduduk desa, masyarakat menyatakan keinginan untuk mempertahankannya di sana. Desa yang ditempatinya kekurangan bahan bakar, dan Xi pergi ke Mianyang untuk belajar menggunakan teknologi biogas. Sekembalinya, dia berhasil menerapkan teknologi tersebut di Liangjiahe, memimpin upaya mengebor sumur, reklamasi lahan, dan mendirikan gerai penjualan untuk mengatasi tantangan produksi dan ekonomi desa. Universitas Tsinghua mengalokasikan satu tempat untuk Kabupaten Yanchuan, dan Xi direkomendasikan dikirim ke sana sebagai mahasiswa pekerja tani prajurit jurusan teknik kimia. Menilai kinerjanya yang bagus, perangkat desa mendukung lamaran Xi ke Partai Komunis Tiongkok. Namun, karena ayahnya Xi Jongsun masih menghadapi penganiayaan politik, lamarannya awalnya diblokir oleh otoritas yang lebih tinggi. Setelah pergantian sekretariat dan mengajukan 10 kali lamaran, Xi akhirnya diterima, di mana dia menjadi ketua cabang partai di Brigade Liangjiahe. Xi Jinping menikah dengan Keling Ling, yang merupakan putri Kehua, duta besar Cina untuk Inggris, pada tahun 1979. Sayangnya, pernikahan itu hanya bertahan selama 3 tahun saja, dan mereka bercerai karena filosofi hidup yang berbeda. Mereka dikatakan bertengkar hampir setiap hari, karena Ling Ling ingin pindah ke Inggris tempat ayahnya bekerja, tetapi Xi menolak untuk menemaninya. Pada tahun 1982, mereka memutuskan untuk bercerai, dan tidak ada anak yang dihasilkan. Ling Ling segera berangkat ke Inggris dengan ayahnya setelah perceraian selesai. Pada tahun 1986, disinilah Xi diperkenalkan kepada Peng Liyuan oleh teman-temannya. Saat itu, Xi sudah bekerja sebagai wakil wali kota Xiamen di pelabuhan timur Fujian. Ketika Peng Liyuan menjadi seorang penyanyi terkenal secara nasional, Xi adalah seorang politikus yang ambisius, 10 tahun lebih tua darinya, dan seorang duda yang baru saja bercerai 4 tahun lalu. Pada saat kencan pertama, Xi bertanya kepadanya, "Jenis lagu apa yang kamu nyanyikan?" "Maaf, saya jarang menonton televisi." Xi juga menanyakan pertanyaannya tentang teknik menyanyi seperti apa,
yang dianggap sebagai tanda kecerdasan. Xi mengatakan bahwa hanya butuh waktu 40 menit baginya untuk meminta Liu Wan menikah dengannya. Pasangan itu menikah pada tanggal 1 September 1987. Mereka bahkan tidak sempat berbulan madu, karena 4 hari kemudian, Liu Wan kembali ke Beijing untuk tampil di Festival Seni Nasional. Selama pernikahan mereka, pasangan itu mengakui bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengabdikan diri pada karir masing-masing. Mereka memiliki seorang putri tunggal bernama Xi Mingze, yang lahir pada tahun 1992, yang dijuluki Xiao Muzi. Sejak lama, Liu Wan jauh lebih populer daripada suaminya. Banyak orang Cina yang masih ingat penampilannya hampir setiap tahun di gala festival musim panas yang disiarkan langsung di China Central Television, televisi pemerintah yang menarik 800 juta penonton. Liu Wan membawakan lagu-lagu patriotik, sehingga masyarakat mulai menjulukinya bidadari peoni. Dalam sebuah wawancara dengan Liu Wan tahun 1999, dia mengatakan bahwa dia sudah mengetahui suami seperti apa yang diimpikannya. Liu Wan berkata bahwa dia menginginkan pria yang sukses, ambisius, dan suka memerintah dalam suatu hubungan. Ketika ditanya apakah suaminya Xi Jinping yang masih jauh dari puncak kepemimpinan Tiongkok memenuhi persyaratannya, Liu Wan menjawab dengan percaya diri. Saya sudah menikah dengannya selama lebih dari 1 dekade. Tentu saja dia sukses. Dan dia benar, karena Xi menjadi Presiden Republik Cina pada tahun 2012. Sejak saat itu, peran Liu Wan menjadi lebih kompleks, dan media mengikutinya lebih dekat daripada sebelumnya karena dia menjadi ibu negara. Liu Wan bahkan lebih populer dan dipuja di negara itu, dan banyak orang mulai memanggilnya Ibu Peng, serta menganggapnya sebagai ibu bangsa. Dia dicintai tidak hanya karena bakat menyanyinya, tetapi juga karena selera berpakaian dan keanggunannya. Ibu negara sering menemani suaminya ke acara resmi, dan dia selalu memamerkan pakaian elegan dari perancang busana Cina. Setiap penampilannya ramai dibicarakan di media sosial, dan semua orang ingin tampil dengan gaya yang sama dengan ibu negara. Los Angeles Times menyatakan bahwa Presiden Xi Jinping bisa saja memimpin negara, namun istrinya adalah bintang sebenarnya, dan ibu negara tahu bagaimana merebut hati rakyat. Dia berdiri di sisi suaminya di beberapa acara besar, dan berada di titik popularitas ibu negara, menjadi masalah nyata bagi pemerintah Cina karena sistem nilai patriarki masih berlaku di negara itu. Sebuah negara yang menganggap bahwa seorang wanita tidak boleh lebih cemerlang dari suaminya. Liu Wan harus meninggalkan karirnya sebagai penyanyi dan mengurangi penampilan publiknya. Dia hanya muncul di pertunjukan politik berskala besar, dan dia tidak menyanyikan lagu-lagu baru karena perannya sebagai ibu negara adalah yang utama di Tiongkok. Dia sudah lama mewakili negaranya di luar negeri, memerangi kemiskinan, menjabat sebagai Duta Besar Cina dan Duta Besar Organisasi Kesehatan Dunia untuk HIV. Peng Liu Wan juga menjadi utusan khusus UNESCO untuk memajukan anak perempuan dan pendidikan perempuan. Beberapa pakar politik percaya bahwa dia hanyalah simbol soft power Cina karena dia memiliki citra yang ideal sebagai istri sekaligus ibu negara. Pada tanggal 6 Desember 2017, Juilliard School yang merupakan konservatori seni pertunjukan swasta di New York City telah menganugerahkan Peng Liu Wan sebuah gelar doktor kehormatan di Konservatorium Musik Cina di Beijing. Dia juga diakui atas prestasinya sebagai seorang artis luar biasa dan atas kontribusinya terhadap pertukaran budaya antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Meskipun Peng Liu Wan tidak memiliki kekuatan politik yang nyata, dia memiliki hati orang-orang di negaranya yang memujanya. Para artis dan penyanyi populer selalu tahu cara bermain dengan masyarakat. Merekalah yang mengendalikan pikiran dan hati orang-orang, serta mempengaruhi mereka. Alasan inilah mengapa Peng Liu Wan lebih berkuasa di hati rakyat daripada suaminya. Apakah kalian setuju dengan ini?
Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.